cerita sedikit tentang perjalanan hidup ayah saya yang saya anggap beliau adalah luar biasa. Beliau dilahirkan bukan dari seorang kalangan sultan, bahkan kalau istilah sekarang orang yang prasejahtera mungkin di bawahnya lagi. Beliau dilahirkan di Kemanggisan, jadi beliau putra Kemanggisan, putra Betawi asli. Tepatnya pada tanggal, kalau saya lihat dia KTP-nya sih tanggalnya tanggal 3 Februari tahun 1932. Berarti pada waktu itu zaman apa tuh? Zaman penjajahan. Dan beliau ditinggal sama ayahnya, kalau kata orang kampung ditinggal mati umur 6 tahun. Pada waktu usia seperti itu, yang sedang-sedangnya kalau kata bahasa kita itu anak yang masih sangat perlu bimbingan dan perlu kasih sayang, tapi beliau ditinggal umur 6 tahun dengan kondisi masa penjajahan. Itu luar biasa. Cerita masa kecilnya kita nggak usah ceritain, saya juga nggak pernah dengar. Bahkan terkadang dalam obrolan-obrolan beliau dengan saya, beliau cerita, dulu Bapak waktu masih bujangan apapun Bapak kerjain. Dan beliau dari sejak remaja rajin. Dia bercocok tanam. Sudah ada saya tinggal di pinggir sawah. Kalau sekarang komplek Peri. Jadi apa yang dia tani itu dijual sendiri. Dia nanam singkong, dirawatin sampai nyabut istilahnya. Dia masak, didampingi oleh ibu saya. Setelah dimasak, dia pikul, dia keliling. Untuk menghidupi keluarga dan ibu. Jadi kalau di jalan ada suara dari dalam rumah terdengar, itu adalah teriakan Haji Madani atau Madani pada waktu itu sedang memikul singkong. Dipikul dalam satu kaleng black, dimasak. Pernah lihat kan dulu, kalau yang umurnya udah seperti saya pasti paham. Dia nanam bayam ini tanam dan dia pikul sendiri sampai ke telapak. Pulang bawa beras beli di Tanabang. Makan seadanya, saya ingat makan nasi kerupuk campur kecap. Malam ngaji berguru. Salah satu gurunya yang ada di Kemanggisan, Kiai Haji Junaidi. Beliau yang sering bawa kitab tatkala guru Junaidi ngaji dari langgar-langgar. Dengan berkah dari guru, alhamdulillah ilmu sedikit banyak beliau dapat. Dan beliau juga ngaji di Habib Ali di Kuitang. Kiai Haji Abdullah Syafi'i itu lagu beliau. Nah, tatkala sudah merasa punya ilmu sedikit, beliau buka pengajian di rumah, ngajari tetangga, para remaja yang pada waktu itu lampu listrik belum ada, pakai lampu metromak. Terus berjalan pagi, anak-anak yang ada kampung di sekitar situ ngaji, termasuk saya.
ngaji dengan bapak saya. Lalu punya keinginan ingin mendirikan sebuah madrasah. Alhamdulillah, dengan barang-barang bangunan yang serba bekas, dia mendirikan sekolah madrasah Hidayah, numpang di salah satu tanah sahabatnya. Gak banyak, paling sekitar 2-3 kelas. Bawahnya di plur apa adanya, dan saya termasuk yang ikut sekolah. Itu pada tahun 1968. Nah, selama perjalanannya dari tahun 1968 tahun 1970, tanah yang numpang itu digusur, dijual sama yang punya dengan perjanjian tatkala ada pembebasan nggak bisa minta apa-apa. Alhamdulillah, dengan susah payah bingung cari tempat, kemana lagi mau dirikan madrasah. Cari pinjaman uang sana kemari terhadap teman dan cari kawan yang bisa membantu. Alhamdulillah, di tahun 1971 bapak saya beli ini tanah. Pada waktu itu di tanah masih kosong, kiri kanan masih belum banyak rumah, jalan masih turun naik tanah, lampu pun belum ada. Siang malam cari pinjaman untuk beli tanah. Alhamdulillah, sekarang tanah yang bapak saya dulu, yang orang tua kita dulu berusaha, alhamdulillah sekarang bisa dinikmati oleh orang banyak. Sudah tidak ada tapi masih manfaat. Termasuk bapak ibu sekarang ini ada di sini berkat karya dan perjuangan beliau. Terlebih-lebih kalau kita lihat siswa-siswi dari TK, Madrasah Hidayah, SMP dan SMK, berapa banyak kira-kira pahala yang mengalir, dan saya yakin itu mengalir setiap saat akan mengalir. Apakah saya tidak ngiri selaku anaknya? Apakah ibu bapak sekalian tidak iri? Pasti iri. Artinya beliau mempersiapkan dirinya untuk pulang ke rahmatullah udah jauh-jauh hari. Nggak nunggu kaya, nggak nunggu hebat, tapi tatkala beliau punya keinginan, gigih, pantang nyerah. Subhanallah. Banyak orang kita lihat di kiri kanan di kampung kita, orang yang berada, tapi setelah dia tidak ada, kira-kira ada nggak banyak manfaat untuk masyarakat yang menikmatinya? Jarang. Bukan nggak ada, jarang. Sini baru selesai pindah kemari, saya juga harus pindah. Tadinya saya tinggal di Kemanggisan, rumahnya Kemanggisan ditinggal bukan ditinggal begitu aja, dibongkar, dibikinin musolah gitu, tepatnya musolah yang ada di belakang SMA 78. Pindahlah saya kemari dengan bedeng, ada bangunan bedeng. Sekolah sambil dibangun, kalau kata orang dulu bangunannya batu sepotong. Batu sepotong, batu cuma sekitar 81 meter, atasnya papan bercampur pagar. Bikinlah sekolah sebelah situ. Alhamdulillah, madrasah tidak jalan, SMP berkembang, SMK berkembang, dan terus ada lagi yang nawarin tanah yang dicabat. Itu tahun 74 kita beli lagi tanah di sana. Alhamdulillah, sekarang di Jakarta punya lahan yang ini di Tanjung Duren dalam 4, yang di sana Tanjung Duren Selatan, yang ini ada sekitar 1.300 lebih, yang di sana 2.900 meter. Waktu itu nggak bakal percaya kondisi lingkungan seperti sekarang. Dulu istilahnya dibagi pun tanah di sini orang ogah. Tapi dengan perkembangan pembangunan, alhamdulillah
tempat yang ada di Tanjung Duren yang dulu namanya Kopro Banjir, harganya luar biasa, dan sekarang tempat-tempat elit, dan alhamdulillah bisa menampung banyak orang untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah. Saya yakin bapak saya, Bapak Haji Madani Ilyas, sudah indah di alam kuburnya, dan kita terus kirimkan, kita tambahkan pahala agar beliau derajatnya makin tinggi dan pada akhirnya masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang telah mengikuti jejak beliau seperti sekarang juga insya Allah juga nanti akan sama-sama bersama beliau, dan tentunya dengan Nabi kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih belum puas, di sini sudah ada jual kasih. Beliau orangnya sering dan senang bersilaturahim. Di mana ada saudara, di mana ada yang hubungan darah, dia datengin. Pergi kita bangunin Bekasi. Tahun 1987. Beli tanah di sana dengan harga yang kalau sekarang kita beli rokok Samsu satu bungkus mungkin dapat sekitar 4-5 meter. Belilah 5 hektar di sana. Dan alhamdulillah di sana sudah ada madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan juga ada SMK. Jumlah siswa-siswinya yang formal sekitar 800-an. Beliau jalan ke sana sendiri, terkadang waktu itu saya masih kecil dan tatkala saya masih bertugas, beliau datang sendiri ke sana dengan perjalanan yang cukup jauh. Jalan dulu dari Jakarta ke Muara Gembong 3 jam sampai 3 jam setengah. Sekarang alhamdulillah dengan adanya jalan yang sudah baik, jalan tol bisa ditempuh 2,5 sampai 2 jam. Jadi sekali lagi dengan hadirnya Bapak Ibu sekarang di sini, siapa itu Pak Haji Madani? Haji Madani adalah putra Kemanggisan Betawi asli yang alhamdulillah dari perkawinan dengan atau pernikahan dengan ibu saya, Ibu Haja Muhimah, alhamdulillah dikaruniai 8 anak. Makanya 8 anak yang ada sekarang saya pengen panggil. Ini di sini sama-sama saya kita berenung betapa berat perjuangan orang tua kita dulu. Kita ini alhamdulillah tinggal nikmat. Ayo kita teruskan amanah orang tua kita ini. Ya, silakan Haji Abdurrahim, silakan sini. Khadijah, Neneng, Badriah, Tony, Maria. Inilah adalah saudara-saudara saya yang bantu, yang bantuin saya, yang akan menerima amanah dari orang tua saya. Doain saya biar sehat, biar sehat. Ada 8 tinggal yang 1 sudah pulang duluan, Haji Jainal Arifin. Inilah saya selalu bermusyawarah, kadang-kadang saya ribut-ribut kecil sama saudara dalam rangka meningkatkan pendidikan yang ada di Asadatul Abadiyah. Ada yang saya lupa, nama Asadatul Abadiyah ini diberikan oleh guru Pak Haji Madani, orang tua saya, dari guru yang pertama yaitu Kiai Haji Junaidi. Inilah saudara saya yang tatkala ada apa-apa saya selalu musyawarah dengan adik saya. Doain biar saya sehat, biar bisa terus melanjutkan perjuangan orang tua saya. Dan tentu sekali lagi, orang yang hebat itu bukan orang yang punya uang, orang yang punya kemewahan, tetapi orang yang hebat adalah orang yang dapat memikirkan kehidupan dia. Sudah berapa banyak apa yang sudah kita lakukan. Hayunas anfa'uhum linnas. Jadilah manusia yang bermanfaat. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan bulan depan kita ketemu lagi di sini. Apakah jumlahnya seperti ini? Allahu a'lam bis. Kenapa nih jadi banyak begini nih? Ini gara-gara mamah nih kemarin jadi banyak yang datang. Alhamdulillah. Bulan depan datang lagi kemarin mah. Bulan
Bulan depan datang lagi kemarin mah biar jamaahnya banyak. Ya. Jadi kita ngaji itu jangan wajib itu ngaji, wajib. Ya. Wajib ngaji itu wajib. Mari kita isi sisa hidup umur kita ini dengan kebaikan-kebaikan untuk membekali diri kita ke depan agar tatkala nanti kita pulang ke rahmatullah tidak ada penyesalan. Dan sekali lagi sering saya katakan bahwa orang yang telah kembali dalam kubur, alam kubur, nggak ada yang teriak kelebihan amal. Semuanya merasa rugi dan merasa kurang, bahkan kepengen minta dihidupin lagi agar bisa hidup ke dunia, agar bisa berbuat apa? Sedekah. Maka yang tadi Bapak Ibu sekalian taruh uang di bakul itu bukan buat saya. Itu dasarnya ibu bukan bantu masjid, ibu lagi bantu diri ibu untuk membekali buat pulang ke rahmatullah. Bukan. Dan sedikit banyak gak bakal ketuker. Lalu yang sebelah banyak, yang sedikit malaikat salah catat enggak. Baik kami sekalian yang saya hormati, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan peringatan Maulid dan Haul Ayahanda tercinta yang ke-13 akan mendapat keberkahan, dan begitunya Bapak Ibu sekalian yang sudah banyak membaca doa dan mengirimkan Fatihah kepada orang tua saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan yang Bapak Ibu bacakan akan menjadi kebaikan buat kita semua. Terima kasih, mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.